Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang psikologi forensik agar kita dapat mengenal lebih dekat mengenai kekhususan bidang psikologi forensik. Anggota kelompok 1 terdiri atas Natasha Katalina Riyadi, Muhammad Arindra Putra Wijanarko, Fairuz Rahma Prameswari, Ayu Jessica Nugraheni, Severino Bimo Anggoroseto, dan Aisyah Nur Aziela. Sebelumnya, apa itu psikologi forensik? Menurut American Psychological Association, psikologi forensik merupakan penerapan spesialisasi klinis ke arena hukum. Psikologi forensik bergerak untuk membantu proses pengadilan dalam proses pembuktian. Psikologi menggunakan ilmu tentang perilaku manusia yang dipunyai untuk memberikan bukti. Misalnya, apakah perkataan seseorang itu bohong atau tidak bohong. Sejarah psikologi forensik. Psikologi forensik telah melewati sejarah panjang sebagai suatu ilmu pengetahuan. Hugo Masterberg diketahui sebagai bapak psikologi forensik atau psikolog pertama yang mengenalkan sekaligus mengaplikasikan psikologi ke dalam ranah legal. Pada tahun 1909, Masterberg mencoba meyakinkan publik bahwa ilmu psikologi dapat digunakan di berbagai bidang. Selanjutnya, praktik psikologi forensik dikenalkan pula oleh Legendre Whitmer dan William Haley yang menekankan pada aktivitas klinis dalam konteks hukum. Whitmer memulai dalam kuliah psikologi kejahatan di awal tahun 1900-an, dan di saat yang kurang lebih berdekatan, Haley mendirikan Chicago Juvenile Psychopathic Institute yang berfokus pada asesmen dan intervensi terhadap masalah-masalah kenakalan remaja yang banyak mengungkap masalah-masalah yang menjadi modal ilmiah kajian psikologi forensik. Lebih lanjut, pada tahun 1921, praktik psikologi forensik dalam penanganan kasus-kasus kenakalan remaja di Amerika Serikat membuat psikologi forensik sebagai profesi yang diakui untuk memperoleh izin dalam melakukan pemeriksaan psikologi sekaligus sebagai saksi ahli dalam proses peradilan saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1962, psikolog forensik diizinkan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dalam proses penegakan hukum kepada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Sejumlah kepercayaan publik terhadap para psikolog forensik dalam konteks hukum membuat para psikolog forensik saat itu membuat American Psychology Law Society. Selain itu, pada tahun 1970-an sampai hari ini, penerbitan hasil riset terkait perkembangan psikologi forensik terus dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ilmiah. Keterkaitan psikologi dan hukum. Jurisprudensi terapeutik merupakan konsep yang dikenal dalam menunjukkan eratnya keterkaitan antara psikologi dan hukum. Pandangan jurisprudensi terapeutik berimplikasi penilaian bahwa suatu proses hukum akan cenderung bersifat terapeutik, membantu atau justru anti-terapeutik, tidak membantu terhadap peningkatan kesejahteraan di kalangan pada terpidana, sehingga akan berpengaruh pula bagi mereka ketika dikembalikan kepada masyarakat. Aspek penting dari psikologi forensik yaitu kemampuan untuk mengetes di pengadilan reformulasi penemuan psikologi ke dalam bahasa legal dalam pengadilan dan menyediakan informasi kepada personil legal sehingga dapat dimengerti. Berikut adalah 3 aspek penting dari psikologi forensik, yaitu law enforcement psychology, mengadakan riset tentang aktivitas lembaga hukum dan memberikan pelayanan klinis untuk mendukung aktivitas lembaga tersebut. Kedua, ada the psychology of litigation, yaitu menitikberatkan pada efek dari berbagai prosedur legal yang digunakan pada pemeriksaan sipil dan kriminal. Yang ketiga adalah correctional psychology, yaitu berpusat pada layanan psikologis terhadap individu yang ditahan sebelum dinyatakan sebagai narapidana suatu tindak kriminal. Apa yang dilakukan oleh psikolog forensik? Biasanya psikolog forensik melakukan beberapa hal, yaitu evaluasi kompetensi, memberikan rekomendasi hukuman, mengevaluasi risiko terjadinya pengulangan pelanggaran, memberi kesaksian sebagai saksi ahli, mengevaluasi hak asuh anak, penelitian akademis mengenai kriminalitas, konsultan penegak hukum, memberikan perlakuan kepada pelaku kriminal, memberikan penanganan psikologi terhadap kerabat terdekat,
dan pelaku kriminal. Lalu konsultan persidangan yang membantu pemilihan juri persiapan strategi atau strategi hukum, merancang program kemasyarakatan. Nah, biasanya seorang yang bekerja dalam psikologi forensik ini belum tentu sebagai psikolog forensik. Biasanya juga ada beberapa dari psikolog klinis dan psikolog lainnya. Nah, misalnya ada psikolog klinis bisa membantu memberikan asesmen, diagnosa, intervensi kepada individu yang melakukan tindak kriminal. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai apa yang dilakukan oleh psikolog forensik, bisa diketahui bahwa cakupan kerja dan aktivitas yang dilakukan oleh psikolog cukuplah luas. Oleh karena itu, dalam psikologi forensik terdapat pembagian divisi atau spesialisasi. Spesialisasi tersebut meliputi psikolog forensik sebagai klinisi, psikolog forensik sebagai peneliti, dan psikolog forensik sebagai ahli hukum. Yang pertama, psikolog forensik sebagai klinisi menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis kepada setiap pihak yang berhubungan dengan proses hukum. Adapun isu-isu yang biasanya dihadapi oleh psikolog forensik sebagai klinisi adalah mediasi bagi kasus perceraian atau hak asuh anak, penentuan bagi kesiapan keadaan mental seseorang yang akan menghadapi persidangan, memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan mengenai keadaan psikologis pihak yang diperkarakan, penyeleksian personal aparat penegak hukum, dan memberikan kritik kepada kepolisian terhadap insiden tertentu. Psikolog forensik sebagai peneliti. Psikolog forensik sebagai peneliti disebut juga psikolog forensik eksperimental yang menekankan aktivitasnya pada penelitian tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku. Isu-isunya yaitu pertama, menguji efektivitas suatu strategi asesmen risiko. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim atau juri. Yang ketiga, mengembangkan instrumen atau alat ukur psikologis yang membantu dalam proses investigasi psikologis dalam persidangan. Dan yang keempat, mengevaluasi intervensi yang diberikan kepada pelaku maupun korban dalam suatu perkara. Psikolog forensik sebagai ahli hukum. Psikolog forensik ini bertugas dalam menganalisa suatu aturan yang berlaku, bahkan bertanggung jawab dalam merancang peraturan yang berkaitan erat dengan psikologi maupun kesehatan mental. Ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu-isu etis dalam psikologi forensik. Yang pertama adalah perspektif Münsterberg. Münsterberg memiliki pandangan yang cukup berpengaruh pada pemahaman dasar psikolog klinis hingga saat ini. Pada bukunya yang berjudul On the Witness Stand, ia menganggap bahwa psikologi merupakan ilmu yang sangat diperlukan dalam konteks penegakan hukum. Namun pandangan hukum cenderung mendiskreditkan psikologi sebagai ilmu yang tidak bisa disandingkan dalam proses penegakan hukum. Münsterberg sendiri menyatakan bahwa adalah sebuah penghinaan bila ada perspektif sosial selain hukum yang berdiri dalam proses persidangan. Selanjutnya adalah konflik antara psikologi dan hukum. Banyak hal yang membedakan bagaimana disiplin ilmu psikologi dan disiplin hukum memandang sebuah fenomena. Psikologi yang berbasis empiris sangat berbeda dengan hukum yang cenderung bersifat otoritatif. Di samping itu, dalam menentukan duduk perkara, psikologi cenderung bersifat probabilistik di saat hukum lebih menuntut adanya kepastian. Begitu pula dengan orientasi dari kedua ilmu tersebut. Psikologi memiliki orientasi pada ranah akademis dan bersifat abstrak. Sedangkan hukum memiliki kecenderungan pragmatis yang bersifat praktis. Demikianlah pembahasan kita mengenai psikologi forensik. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.